Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas kita, utamanya dalam melanjutkan aktivitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah menghadiri majelis ilmu yang tentunya kita semua sudah mengetahui begitu banyak fadilah dan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam menghadiri majelis ilmu tersebut. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan fikih, ya. Tadi ustaz kita Ustaz Ahmad Hanafi hafizahullah taala menghubungi saya karena beliau berhalangan dan minta untuk dilanjutkan pembahasannya dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan ya, pembahasan kita pada malam hari ini itu sudah memasuki pembahasan bab yang ketujuh, ya. Saya sebutkan di sini. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini, karena Fiqhul Muyassar itu ada beberapa kitab namanya Al-Fiqhul Muyassar. Ya, tapi ini adalah kitab yang dikarang bukan oleh satu orang, tapi majmu'ah minal ulama. Jadi ada beberapa orang yang terkumpul di satu kelompok untuk mengarang kitab ini, ya. Dan ini yang sering dipakai oleh ustadz-ustadz untuk kajian fikih praktis, ya, fikih praktis yang dia tidak terlalu rumit pembahasannya karena menghindari penyebutan khilaf, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, kecuali dianggap sangat penting. Baik, jemaah sekalian, di bab yang ketujuh di sini sebutkan fi haddil hirabati wa fihi masail. Fi haddil hirabah, tentang hukuman dalam perompakan namanya, ya. Dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Dan ini berkaitan dengan pembahasan tentang had. Mungkin kita sudah menjelaskan sebelumnya perbedaan antara al-had dengan ta'zir, ya. Ada yang disebut dengan haddun, ada yang disebut dengan ta'zir, ya.
Al-had itu disebutkan oleh para ulama kita uqubatun muqaddaratun syar'an bin nusus asy-syar'iyyah. Jadi dia adalah bentuk hukuman yang ditentukan secara syarak langsung dari nas-nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Itu disebut dengan had. Jadi hukumannya sudah jelas, tegas, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Itu disebutkan secara langsung hukumannya, seperti hukuman mencuri, potong tangan, dalam Al-Quran ada, disebut dengan had. Kemudian hukuman berzina misalnya, ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, jaldu mi'ah, ya, dicambuk sebanyak 100 kali, ya, kalau belum menikah, ya, kalau sudah menikah namanya rajam, ya, dirajam. Ini disebut dengan had karena sudah jelas, terang, tegas hukumannya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, seperti hukumannya orang yang minum minuman keras, ya, sekalipun tidak dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya beliau memukul dengan memerintahkan untuk memukul dengan sepasang sandal sebanyak 40 kali. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kali dua menjadi 80 kali pukulan, karena beliau mengatakan bahwasanya pada zaman Nabi itu beliau memerintahkan untuk pukul dengan 2 sandal. Berarti kalau 2 sandal dipukul 4 kali, berarti sama kalau pakai 1 sandal 80 kali, ya, 80 kali. Jadi beliau, apalagi di zaman beliau memang banyak yang kedapatan, ya, dan terbukti minum khamar, makanya beliau sangat keras, ya, sangat keras untuk memberikan hukuman itu. Apa disebut dengan ta'zir? Ta'zir itu adalah hukuman yang ketentuannya itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi dikembalikan kepada ketentuan atau istihad daripada seorang hakim. Istihad seorang hakim. Jadi hakim menentukan. Kalau ada kanunnya atau ada undang-undangnya, maka bisa saja hakim kembali kepada undang-undang, ya, yang ditentukan atau yang disepakati dalam sebuah negara. Jadi dalam dalam aturan syariatnya itu secara tertulis tidak ada, tapi hakimlah di sini yang menentukan hukuman apa yang diberikan yang bisa membuat orang itu jerah dari perbuatan dosanya. Contoh misalnya orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, ada tidak hukumannya? Hukumannya hukuman dunia, ya. Kalau hukuman akhirat kan jelas. Kalau kita membahas itu, ya, antara dia dosa besar, bahkan ada yang mengatakan sampai kepada kekafiran kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dalam kehidupannya. Tapi untuk hukuman dunianya, kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, seorang muslim, boleh tidak dihukum secara dunia? Kan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Rasul tidak pernah mengatakan kalau ada seorang muslim tidak sholat begini hukumannya, itu tidak ada di dunia, ya. Atau misalnya perlakuan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi orang yang tidak mau bayar zakat. Kan tidak dalam Al-Quran mengatakan, atau dalam hadis Rasul mengatakan siapa yang tidak bayar zakat hukumannya begini. Tapi Abu Bakar berniat untuk memerangi, itu jadi hukuman, ya. Maka sebenarnya ulama kita mengatakan sekalipun tidak ada aturan dalam Al-Quran dan hadis tentang hukum orang yang meninggalkan sholat misalnya, maka boleh hakim beristihad. Maka sebagian ulama beristihad dan mengatakan siapa yang meninggalkan sholat boleh dihukum, boleh dikurung, di penjara sampai dia mau melaksanakan sholat, ya. Kalaupun tidak mau melaksanakan sholat, maka sebagian ulama mengatakan, dalam mazhab Syafi'i mengatakan qutila haddan, bisa dikenai hukuman mati. Kalau sudah dikasih hukuman seperti itu, tidak melaksanakan sholat juga bisa dikenai hukuman mati, karena dia seolah-olah mengingkari wajibnya sholat. Ini sampai seperti itu, ya.
Nah, di sini apa yang disebut dengan al-hirabah? Ya, al-hirabah dalam bahasa Arab berasal dari kata harabah atau haribah, yahribu, ya, ay akhadha jami'a malihi, ya, atau harabat ini bisa bermakna berperang juga, ya. Harbun dalam bahasa Arab perang atau memerangi, yuharib artinya memerangi, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan harta benda, maka maksudnya di sini adalah mengambil seluruh harta bendanya, ya, mengambil harta secara keseluruhan disebut dengan harabah, ya. Ini secara pandangan bahasa Arabnya, ya. Namun yang dimaksud dengan hirabah dalam pembahasan fikih di sini, ya, nah, sebutkan di sini al-buruz li akhdhi malin aw li qatlin aw li irhabin mukabaratan i'timadan ala syaukati ma'al bu'di an masafatil gauth min kulli mukallafin multazimin lil ahkam walau kana zimmiyan aw murtaddan. Ya, yang dimaksud dengan al-hirabah di sini, ya, nanti saya bacakan definisinya artinya ini. Coba sebentar apa yang kita pahami darinya, ya. Al-hirabah di sini dalam definisi para sebagian fuqaha, mereka mengatakan al-buruz li akhdhi al-mal, ya, keluar atau menampakkan diri untuk mengambil harta, au al-qatl atau membunuh, au li irhabin atau untuk menakut-nakuti, mukabiratan, ya, mukabir artinya dengan adanya unsur kekuatan, ya, atau di sini i'timadan ala syaukati, karena dia memiliki kekuatan. Syaukat dalam bahasa itu bisa bermakna kekuatan, ya, artinya dia punya kekuatan, ya, dia punya kekuatan baik secara fisik maupun secara kelompok, ya, secara kelompok. Ma'al bu'di an masafatil gauth, dan tempatnya itu jauh dari jangkauan untuk mendapatkan pertolongan, ya, maksudnya orang yang diserang itu dia susah untuk mencari pertolongan. Min kulli mukallafin multazimin lil ahkam, yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf. Mukallaf di sini adalah orang yang terbebani syariat, akil, berakal, balik, ya, sudah dewasa. Artinya dia terbebani untuk menjalankan syariat. Walau kana zimmiyan au murtaddan, sekalipun dilakukan oleh orang kafir zimmi atau orang yang sudah murtad, disebut dengan hirabah. Dari sini intinya bahwasanya dalam hirabah itu ada tindakan kezaliman, entahkah itu mengambil harta atau hanya sekedar menakut-nakuti, bahkan sampai kepada membunuh, ya, membunuh. Dan orang yang menyerang ini itu punya kekuatan, ya, dia punya kekuatan. Kemudian tempatnya itu biasanya adalah tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan pertolongan. Ini intinya, ya. Kira-kira kalau kita kembali ke bahasa kita, apa namanya itu? Ya, perampok, begal, ya, atau perompak, atau bajak laut, ya, gitu, banyak ya istilahnya.
Kalau bahasa lain dalam bahasa Arab itu disebut dengan qat'ut tariq atau qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq itu artinya kayak penyamun ya, yang suka mencegat orang di jalan. Ya, qat'ut tariq artinya memotong jalan. Jadi dia melakukan penyerangan terhadap orang yang lewat di jalan tersebut. Ini disebut dengan al-hirabah. Biasanya dulu itu, kalau dulu biasanya jauh dari perkampungan, ya, entah itu di tengah padang pasir atau di hutan dan seterusnya, disebut dengan al-hirabah. Tujuannya apa tadi itu, ya? Ya. Apa balasannya kalau orang seperti ini kedapatan? Maksudnya sini didapat dan diangkat perkaranya kepada hakim, ya. Maka dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala secara asal menyebutkan ya apa hukumannya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 33, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan atau berjalan di permukaan bumi melakukan kerusakan, ayyuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang, au yunfa minal ard, atau dia diasingkan dari tempat tinggal itu, ya. Jadi ini adalah hukuman dunianya, hukuman dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4, ya, 4 hukumannya. Yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman salib, tahu salib ya, hukuman salib, disalib maksudnya ya, disalib. Yang ketiga hukuman potong tangan dan kaki bersilang, ya. Jadi kalau dipotong tangan kanannya juga dipotong tangan kaki kirinya, jadi dia bersilang begitu, ya. Yang keempat adalah diasingkan. Diasingkan maksudnya diusir dari tempat tersebut, mencari tempat lain, ke tempat yang lain, ya, ke tempat yang lain. Nah, bagaimana menerapkan keempat jenis hukuman ini? Ya, apakah semua dari keempat hukuman ini diberikan saja kepada hakim begitu saja? Ya, memang ulama kita, sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh dipilih, karena di sini Allah mengatakan atau, ya, dibunuh atau disalib atau, nah, ini kan pilihan, ya, ini adalah pilihan. Akan tetapi pendapat yang paling kuat di kalangan ulama kita, mereka mengatakan wa takhtalifu 'uqubatul muharibin wa hadduhum bi ikhtilafil jara'im allati irtakabuha. Dan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hirabah ini itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari jenis tindakan yang dilakukan, ya, tergantung dari jenis tindakan yang dia lakukan. Nah, di sini disebutkan rinciannya, wadzalika 'alan nahwi tali. Nah, ini bisa dirincikan dengan perincian berikut ini, ya. Jadi dari semua hukuman yang disebutkan Allah dalam ayat itu bisa dirincikan hukumannya sesuai dengan tindakan orang yang menyerang itu, ya. Yang pertama disebutkan di sini, wa man qatala minhum ma lam ya'khudh al-mal, man qatala minhum ma akhadha al-mal qutila wa sulliba.
siapa di antara para perompak atau penyamun ini dia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dibunuh juga dan disalib. Hatta yashtahira amruhu, sehingga ya permasalahannya itu menjadi masyhur, artinya diketahui oleh orang banyak, dan ini akan menjadi efek jerah bagi orang yang suka melakukan tindakan seperti ini. Ya, kalau disalib kan berarti ditonton banyak orang, ya, sehingga orang itu akan berpikir, weh, begini paling balasannya kalau orang membunuh dan mengambil harta orang, ya, dibunuh juga dan disalib. Ya, sehingga orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal yang sama, ya. Wala yajuzul afu anhu bi ijma'il ulama, dan tidak boleh memberikan maaf kepadanya, ini menurut kesepakatan para ulama. Ya, artinya kalau sudah ditangkap baru dia mau bertobat, maka tobatnya dianggap tidak diterima. Beda kalau sebelum ditangkap dia bertobat, nanti kita sebutkan sebentar, ya. Tapi kalau sudah ditangkap atau sudah diangkat perkaranya kepada hakim, baru dia mau bertobat, maka di sini katakan tidak ada maaf baginya, ya, harus ditegakkan hukumannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man qatala minhum ma lam ya'khud al-mal qutila wa lam yusallam. Ya, siapa di antara mereka yang membunuh tapi tidak mengambil harta, menyerang saja, ya, menyerang kemudian setelah itu membunuh kemudian lari, maka hukumannya adalah dibunuh juga dan tidak disalib. Makanya tidak mengambil harta, ya, tidak mengambil harta, maka balasannya juga hukuman mati karena dia membunuh, qisas istilahnya, ya. Yang ketiga, man akhadal mal wa lam yaqtul quti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin fi anin wahid. Siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, ya, kebaliknya tadi. Kalau tadi membunuh tapi tidak mengambil harta, sekarang dia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang dalam satu waktu, maksudnya bersamaan, ya, waktu itu juga dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ini bedanya dengan pencuri, ya. Kalau pencuri kan hanya potong tangan saja, potong tangannya selesai. Ya, kenapa? Karena pencuri itu kan mengambil harta bukan karena memaksa, tidak menyerang, tapi dia mengambil sembunyi-sembunyi. Jadi lebih ringan istilahnya. Kalau hirabah ini dia menyerang, mengambil paksa, maka dipotong satu tangannya, kakinya juga satu dipotong secara bersilang, ya. Kemudian yang keempat, wa man akhafan nas wat tariq faqat wa lam yaqtul wa lam ya'khudh malan nufiya minal ard wa syurrida wa turida fala yutraku ya'wi ila baladin. Ya. Dan siapa yang di antara mereka yang hanya sekedar menakut-nakuti orang saja, dia tidak membunuh juga tidak mengambil harta, ya, karena juga seperti itu, dia senangnya membuat orang takut-takut saja, ya, tapi tidak sampai membunuh, ya. Maka orang seperti ini dia hanya diasingkan, diusir, ya, dari tempat tersebut, tidak sampai dikatakan dibunuh, dia juga tidak salib, tidak juga dipotong tangan dan kakinya, dia hanya diasingkan, maksudnya diusir. Maka dikatakan di sini fala yutraku ya'wi ila baladin. Kalau orang ini diketahui oleh orang banyak di banyak negeri, maka setiap mau singgah di sebuah negeri, maka penduduk negeri itu boleh untuk mengusirnya. Jadi setiap mau singgah di sebuah perkampungan disuruh usir, ya, disuruh usir.
Ya. Wa hada tafsil fi uqubatihim ma'khudatun min anna aw fil ayati litanwi fil uqubati wa tartibiha lil takhir. Nah, ini cara memahami ayat tadi. Inilah yang menjadi rincian daripada hukuman mereka, sehingga dalam ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf au, ya, atau, itu tujuannya bukan untuk memberikan pilihan, akan tetapi menunjukkan beragamnya hukuman itu dan dilakukan secara tertib sesuai dengan tingkatan jarimah atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang menyerang. Kan dalam Al-Quran itu kan kata-kata au biasanya itu kebanyakan. Kalau ada kata-kata au atau itu berarti pilihan. Itu adalah pilihan. Seperti misalnya dalam kafarat sumpah, ya, orang yang melanggar sumpah. Dalam Al-Quran juga kan menunjukkan itu. Apa kafarat sumpah itu? Fa it'amu 'asharati masakinam min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Di sini kata au. Bagi orang yang melanggar sumpah itu kata Allah adalah dia harus memberikan makan kepada 10 orang miskin dari makanan terbaik yang diberikan kepada keluarganya. 10 orang miskin diberikan makanan terbaik, atau diberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Nah, di sini kan ada 3 pilihan bagi orang yang melanggar sumpah. Ini namanya pilihan. Artinya kalau kita sudah pilih salah satunya, itu berarti kita sudah membayar kafarat atau denda ketika melanggar sumpah. Nah, jadi au di sini pilihan, ya, pilihan. Nanti tidak mampu 3-tiganya kata Allah, baru berpuasa selama 3 hari. Itu tertib, ya, urutan. Yang terakhir ini urutan, tapi yang 3 tadi ini adalah pilihan. Tapi dalam ayat ini sekalipun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata au atau, dia bukan pilihan, tapi dia bentuk variasi dari hukuman tersebut yang disesuaikan dengan besarnya atau beratnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh al-muharib di sini, atau penyamut tadi, atau perompak tadi. Ya, semakin besar tindak kriminalnya, maka juga semakin tinggi juga hukumannya. Ya, tinggi juga hukumannya. Kemudian masalah selanjutnya yang kedua disebutkan di sini, syurut wujubil haddi 'alal muharibin. Persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi baru bisa menegakkan hukuman ini kepada muharib, ya, orang yang melakukan tindakan ini, ya. Yang pertama adalah at-taklif. Mereka adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu terbebani syariat. Tadi sebutkan bahwasanya mukallaf itu syaratnya adalah dia berakal dan balik, dewasa. Akil balik namanya, akil balik, berakal dan dewasa. Jadi kalau yang melakukan hirabah di sini adalah orang anak-anak, misalnya anak kecil, itu tidak ditegakkan hukuman memang, ya, karena dia dianggap belum mukallaf. Atau yang menyerang adalah orang gila. Orang gila menyerang, itu juga tidak diberikan hukuman karena dia bukan mukallaf, ya, karena orang gila itu kan dianggap tidak berakal, dia tidak berakal. Kemudian yang kedua, an ya'tu mujaharatan wa ya'khudul mal qahran. Ya, jadi mereka ini datang dengan terang-terangan mendatangi orang yang mau diserang itu. Ya, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dia datang kemudian membunuh dan mengambil harta. Ya, karena kalau sembunyi-sembunyi kemudian misalnya memanfaatkan waktu istirahatnya orang yang dalam perjalanan, ya, tiba-tiba dia mengendak-endak masuk kemudian mengambil harta, nah itu tuh bukan namanya merompak, tapi itu mencuri namanya. Ya, jadi beda hukumannya, beda hukumannya.
Kemudian yang ketiga, subutu kaunihim muharibin. Terbukti kalau mereka memang betul-betul melakukan tindakan muharabah ini, ya, terbukti. Bagaimana cara membuktikannya? Entahkah dengan pengakuan mereka sendiri atau memang ada saksi, minimal 2 orang, saksi yang adil yang menyatakan bahwasanya si fulan dia berada dalam kelompok yang melakukan tindakan hirabah ini. Kemudian yang keempat, an yakunal mal alladhi yu'khadhu fi hirzin bi an ya'khudhahu min yadi sahibihi qahran. Ya. Harta yang diambil, kalau dia dalam bentuk mengambil harta, adalah harta yang memang ditempatkan di tempat untuk menjaga harta itu. Ya. Kalau dalam perjalanan, ya, harta itu dalam penguasaan pemiliknya. Ya, dalam penguasaan pemiliknya, sehingga muharib ini, ya, perompak ini atau penyamun ini, dia datang ngambil mana secara paksa, ya, secara paksa. Fa in kana al-malu matrukan laysa bi yadi ahad lam yakun akhdhu muhariban. Ya, sehingga kalau yang diambil orang di jalan itu adalah harta yang tertinggal dari pemiliknya. Misalnya ada orang yang berjalan, kemudian tiba-tiba sebagian hartanya terjatuh di jalan, tidak melihat. Lalu ada orang di belakangnya berjalan juga, dia dapat barang harta tersebut, tidak ambil. Ini dikatakan bukan sebagai muharib, tidak masuk dalam kategori perompak, karena harta itu diambil bukan di tempat yang semestinya untuk menjaga harta itu. Ya, tidak ada istilah kekerasan untuk mengambil harta itu. Ya. Nah, jadi keempat hal ini yang menjadi persyaratannya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak dikatakan sebagai muharib, artinya tidak ditegakkan hukuman hirabah atas dirinya. Kemudian permasalahan selanjutnya sini, permasalahan yang ketiga disebutkan suqutul haddi anil muharibin. Gugurnya hukuman atas orang yang melakukan tindakan ini. Kapan gugur? Ya, seorang perompak itu atau penyamun itu tidak diberikan hukuman. Yasqutu haddul hirabati idza tabal jani al muharib qabla al qudrati alaihi wa tamakkunil hakim minhu. Ya. Hukuman atas tindakan ini itu menjadi gugur kalau pelakunya ini itu bertobat, ya, bertobat sebelum bisa ditangkap orangnya. Ya, artinya hakim dengan segala perangkatnya, ya. Kalau kita di sini ada polisi, ada tentara misalnya, belum bisa menangkapnya, tapi dia sudah keburu bertobat. Ya, dia sudah bertobat. Ka'an yahriba aw yakhtafi summa yatub. Ya, seperti misalnya dia awalnya dia pergi bersembunyi, ya, bersembunyi. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak bisa dijatuhi hukuman lagi kalau sudah bertobat. Ya, ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi di ayat yang ke-34-nya. Allah berfirman, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang tobat. Maksudnya mereka ini kalau bertobat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka, maka sesungguhnya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau dia bertobat sebelum ditangkap maka gugur, ya, hukuman hukuman had yang disebutkan tadi, ya, dalam ayat 33. Fa yasqutu ma kana wajiban lillahi minan nafi 'anil baladi wa qat'il yadi war rijli wa tahattumil qatl illa anna huquqal adamiyyin min nafsin aw tarfin aw malin la taskut. Ya,
Maka dalam hal ini kalau orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah juga ikut gugur. Tadi dari hukuman tadi itu kan ada yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini disebutkan apa yang disebut dengan hak Allah di sini, termasuk di sini adalah an-nafyu anil balad, diasingkan. Ya. Kemudian qat'il yad wa rijl, potong tangan dan kaki. Wa tahattumil qatl, atau wajibnya dibunuh. Nah, ini kan tadi dikatakan itu hukumannya ya, tapi kalau bertobat ini tidak ditegakkan lagi atas dirinya. Kecuali yang terkait dengan hak-hak manusia. Ya, hak-hak Adam bukan di sini. Contohnya apa? Min nafsin aw tarfin aw malin la taskut. Disebutkan di sini seperti jiwa atau anggota badan atau harta, maka ini tidak gugur. Maksudnya bagaimana? Kalau dia membunuh, sekalipun dikatakan bahwasanya hak Allah tadi itu yang dikatakan dibunuh juga jatuh, tapi sebagai manusia kalau dia membunuh maka dia akan hak kisas, namanya hak kisas, tetap dibunuh juga karena berkaitan dengan hak manusia. Iya. Atau dia misalnya dalam penyerangan itu dia sempat melukai atau memotong sebagian anggota tubuh manusia di situ, maka tetap harus dikisos juga. Jadi kalau dia potong tangan orang ketika dia menyerang, tangannya juga dipotong. Dia membuat orang buta ketika menyerang, dia juga dikasih buta, kan begitu. Nah. Atau harta benda. Dalam artian di sini kalau dia mengambil harta benda, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan harta benda tersebut. Sekalipun sudah bertobat, tapi dia punya kewajiban untuk mengembalikan harta yang pernah dia ambil. Kalau harta yang diambil itu masih ada di tangannya, maka itu dikembalikan. Kalau dia sudah pakai dan habis hartanya, misalnya makanan, maka dia kembalikan yang semisal dengannya. Kalau harta yang diambil itu adalah harta yang tidak ada yang semisal dengannya, maka dia kembali, atau dia sulit untuk mendapatkan yang semisal dengannya, maka dia kembalikan nilai daripada harta yang diambil itu. Nah, begitu caranya dia membayar. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan di sini li'annahu haqqun li adami ta'allaka bihi fala yasqutu kad-dain illa an ya'fu anha mustahiquha. Ya, karena apa yang terkait dengan hak Adam itu, hak anak Adam, maksudnya hak manusia, dia tidak bisa gugur hanya karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti utang misalnya, ya. Jadi kalau orang berutang kepada seseorang, tidak boleh mengatakan saya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gugur utangku. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya utang itu harus dibayar. Ya, kepada orang yang kita tempati berutang. Karena dia berkaitan dengan hak manusia, ya, hak manusia. Nah, sama dengan tadi itu masalah kisos, ya, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga. Kamu itu dalam Al-Quran, ya, begitu. Amma man taba ba'dal qudrati alaihi wa rafihi waliyil amri fala yasqutul haddu anhu wa in kana shadiqan fi taubati. Nah, adapun mereka ini yang bertobat setelah ditangkap, ya, dan diangkat perkaranya ke hakim, maka hal itu tidak menggugurkan hukuman atas dirinya sekalipun dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kaidahnya dalam peradilan Islam, ya. Kalau perkara itu sudah diangkat ke hakim baru bertobat, itu sudah terlambat. Jadi pernah pada zaman Nabi, kalau tidak salah sahabat Muawiyah, ya, Muawiyah ini pernah ada sahabat lain yang mencuri selendangnya, tapi selendang lumayan mahal juga, ya. Tapi istilahnya ya selendang itu kan dianggap sesuatu yang tidak wajar kalau gara-gara selendang itu dipotong tangan, kan seperti itu. Ketika dicuri selendangnya,
Dia datang kepada Rasulullah SAW mengatur dan mengatakan, wahai Rasulullah, si fulan mencuri selendang saya. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau gitu panggil ke sini, nanti saya potong tangannya. Muhammad mengatakan, wah bukan itu yang saya inginkan wahai Rasulullah. Ya kan? Masa cuma selendang mau dipotong tangannya? Rasul mengatakan, kalau kau tidak mau dipotong tangannya, tidak usah laporkan, minta saja ke orangnya. Kan begitu, tidak usah lapor kepada hakim, ya, yang harus menegakkan hukum. Karena konsekuensinya hakim itu kalau memutuskan hukum harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ditegakkan, ya. Tapi kalau memaafkan tidak usah dilapor, kan begitu istilahnya. Kalau memaafkan dan jangan dilapor, ya, silakan kalian atur saja, kan seperti itu. Ini terkait dengan pembahasan tentang hirabah jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini kalau kita mau mengambil apakah ini yang terjadi pada hari ini, begal ini apakah sama atau tidak, apakah bisa dikiaskan hukumnya ini begal dengan hukum hirabah ini. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa disamakan, sebagian lain mengatakan bisa saja disamakan. Ya, kenapa sebagian ulama mengatakan tidak disamakan? Karena tadi dalam definisi dikatakan bahwasanya yang disebut dengan hirabah itu kalau berada di tempat yang jauh, di mana seorang itu ketika diserang sulit untuk mendapatkan pertolongan. Nah, ini pendapat Imam Malik, ya. Sehingga kalau terjadi penyerangan di dalam kota, menurut beliau itu bukan hirabah namanya. Ya, bukan hirabah. Sekalipun membunuh, mengambil harta, ya, tapi dia bisa diberikan hukuman dengan hukuman ta'zir yang dikembalikan kepada ijtihad hakim. Sementara ulama mengatakan bahwa bisa saja sama, karena sekalipun dalam kota kalau sulit mendapatkan pertolongan di waktu tertentu, misalnya tengah malam misalnya, ya, baru menyerang, kan rata-rata begitu begal, ya, nanti sudah larut malam atau bahkan tengah malam baru beraksi, ya, sehingga mereka menyamakan itu, ya, menyamakan karena sulit orang mendapatkan pertolongan di waktu-waktu seperti itu dalam kondisi orang lalai, ketiduran dan seterusnya. Tapi sekali lagi, sekalipun dikatakan dia tidak mengambil hukum hirabah, tapi hakim itu bisa beristihad dan mengkiaskan kepada hukum hirabah, mengkiaskannya kepada hukum hirabah kalau memang itu dianggap baru bisa memberikan efek jerah kepada penindaknya. Jadi kalau dalam Islam itu biasa saja begal itu kalau hakim memandang bahwasanya nanti dibunuh baru ada efek jerahnya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena kalau cuma di penjara saja, keluar begitu lagi, diambil lagi, tangkap lagi, di penjara lagi, keluar begitu lagi, tidak tobat-tobatnya, ya. Tapi kalau sekali dikasih dikasih hukuman mati, yang lain akan berpikir, ya, yang lain akan berpikir untuk melakukan tindakan yang sama. Ini ada sih tanya jawabnya atau tidak nih? Ya. Oh begitu. Baik. Ya, baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita pahami, dan ini luar biasa nih karena sudah sampai pada fikih jinayah, ya. Jarang-jarang masjid itu pembahasannya sampai kepada fikih jinayah. Kalau bahas fikih biasanya kitab shalah selesai ganti lagi yang lain. Jadi masya Allah sudah sampai kitabul jinayah. Baik, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.